Kita ada konsultan pendidikan dari luar negeri dan konsultan manajemen SDM. Kita juga berpartnership dengan puluhan institut pendidikan di China. Kita juga bekerja sama dengan belasan perusahaan multinasional di Indonesia. Kita juga telah berkoordinir dengan ratusan pelajar pendidikan luar negeri dan mendapatkan perjalanan setelah lulus dari China. Next, ini adalah tim yang membangun The Travel. Ada Ibu Hebi, Pak Willy, Ibu Mega, dan Pak Nick Torres. Next, ini profil dari direktur kami ya, Ibu Febi. Beliau pernah menempuh pendidikan di China dan mendapatkan subsidi dari pemerintah di China. Next, ini adalah beberapa partnership yang bekerja sama dengan kami. Ada bisa banyak banget ya, boleh dilihat. Dan kita juga bekerja sama dengan Coinworks dan Finansialku. Next, kita mengambil kata-kata dari Pak Nelson Mandela, yang artinya pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Oke, next. Agenda kita hari ini, mengapa kuliah ke luar negeri, mengapa kuliah ke China, perbedaan pendidikan Indonesia dan China, jalur yang bisa ditempuh, yang perlu dipersiapkan, mengapa memilih The Travel, The Konsultan, galeri The Travel, video sekolah, dan testimoni. Next, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengapa sih kuliah ke luar negeri? Yang pertama, kita bisa mendapatkan relasi ke seluruh dunia. Kita juga bisa merasakan jenis-jenis iklim maupun musim yang berada di Indonesia. Contohnya nih, kalau kita di China, kita tuh bisa ngerasain musim gugur, musim dingin, bahkan musim salju. Terus kita juga bisa memahami dan mengenal budaya, kebiasaan di negara lain itu seperti apa. Terus pandangan kita juga akan lebih luas, kita juga bisa memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih global lagi. Kita juga bisa melatih diri kita untuk meningkatkan rasa kemandirian, ketahanan diri untuk beradaptasi di negara lain. Dan kita juga bisa mudah mencari pekerjaan setelah nanti kita lulus dari China. Next, mengapa sih? Yang pertama, belajar bahasa dan budaya di China. Yang kita tahu ini ya, budaya China itu adalah salah satu budaya tertua di dunia. Dan bahasa Mandarin adalah bahasa yang pengguna terbanyak di dunia. Next, destinasi negara terfavorit, murid internasional, dan yang kita tahu nih, di sana tuh ada sekitar 500.000 pelajar internasional di China. Dan 20.000 pelajarnya itu dari Indonesia. Terus universitas negeri bertaraf internasional. Di China itu merupakan negara ketiga dengan universitas terbanyak di dunia. Sekitar 95% itu universitasnya negeri dan 5%-nya itu universitas swasta. Next, kita juga dibukanya kerjasama OBOR, One Belt One Road, yang memudahkan hubungan baik antar negara perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang pesat, yang kita tahu nih 10 tahun belakangan ini China tuh sangat berkembang pesat ya. Next. Oke, next, kemajuan teknologi. China itu adalah pionir pengguna sistem barcode dalam segala hal. Dan kita bisa lihat tuh kayak di China tuh sangat udah apa-apa barcode gitu. Terus di sana juga serba ada. Kayak kalau belanja, kita bisa lihat ya beberapa barang di Indonesia semuanya made in China. Itu kalau di sana tuh sangat serba ada banget. Next, ini biaya hidup, pendidikan, akomodasi, transportasi, biaya hidup murah dan terjangkau. Nah, ini kita mengambil perbandingan antara di negara Eropa, Singapura, Australia, dan di China. Untuk tuition fee-nya, kalau di daerah Eropa, Singapura, dan Australia itu sekitar 5.000 USD per semester. Tapi kalau di China itu sekitar 1.000 USD per semester. Ini bisa kita lihat ya, mungkin agak sedikit banyak, kurang lebihnya seperti ini. Next-nya untuk biaya hidup, makan, transportasi, dan lain-lain itu kalau di Eropa, Singapura, Australia itu sekitar 500 sampai 3.000 USD per bulan. Tapi kalau di China itu kurang lebih 250 sampai 450 USD per bulan. Next-nya
perbedaan kuliah di Indonesia dan di China. Kalau di perbedaan institut pendidikan, kalau di China itu, kalau di Indonesia itu negeri dan swasta. Kalau di China itu dia 95% universitasnya negeri. Lalu kualitas standar pengajaran berdasarkan akreditas institut pendidikan kalau di Indonesia. Tapi kalau di China itu pendidikan internasional untuk minat asing itu merata. Lalu untuk biaya pendidikan, kalau di Indonesia tergantung terkenal atau tidaknya universitas. Tapi kalau di China biaya pendidikan itu tiap universitas itu udah mengikuti standar dari pemerintah. Next, lingkungan sekolah. Kalau di Indonesia itu hanya terdiri dari kampus, hanya sedikit kampus yang menyediakan asrama. Tapi kalau di China, itu sekitar 90%. Universitas China memiliki lahan yang di atas belasan hektar, memiliki kampus, kantin, asrama, dan berbagai macam fasilitas. Lalu untuk jadwal pendaftarannya, kalau di Indonesia itu sekitar Juli sampai Agustus itu udah mulai pendaftaran. Tapi kalau di China itu sekitar September sampai Oktober untuk jadwal masuk kuliah. Next, untuk jadwal mulai kuliahnya nih, kalau di Indonesia 85% perguruan tinggi memulai kuliahnya itu di bulan Juli, tapi kalau di China 90% perguruan tinggi itu memulai kuliah di bulan September. Program SKS, kalau di Indonesia itu masih banyak perguruan tinggi yang membuat murid-murid harus melakukan SKS sendiri, tapi kalau di China mereka tuh udah menyediakan paket-paketan gitu untuk kalian kuliahnya seperti apa gitu selama 4 tahun. Next, tempat tinggal. Kalau di Indonesia, kalau mahasiswa dari luar kota, luar daerah, itu harus ngekos gitu ya. Tapi kalau di China, mereka tuh udah ada asrama sendiri. Jadi kayak kalian datang tinggal udah tinggal nyediain diri aja gitu, siapin baju gitu. Terus untuk sistem pembayarannya, kalau di Indonesia itu menggunakan rupiah. Tapi kalau di China itu pembayarannya menggunakan USD dan RMB. Next, sistem kelulusannya. Kalau di Indonesia itu masuknya mudah, tapi lulusnya tuh susah. Tapi kalau di China, itu kalau kalian masuk kuliah, itu wajib dan berhak untuk lulus dari China. Untuk jurusannya sendiri, kalau di Indonesia, kalau misalnya kalian dari jurusan IPA, kalian wajib gitu kan harus ngambil dokter gitu. Terus kalau di China, itu bebas, kalian nggak mewajibkan. Misalnya kalau nggak mewajibkan kalian dari IPA harus masuk dokter gitu. Kalau kalian mau masuk jurusan lain juga bisa. Gitu. Next, jalur yang ditempuh. Ini kita ada 3, jalur biasa, jalur subsidi, dan jalur beasiswa kedutaan. Untuk jalur biasa itu biaya pribadi, universitas, dan tujuan cocok sesuai dengan keinginan kalian. Nah, To Travel itu memiliki jalur subsidi, program pemerintah yang memberikan subsidi kepada siswa-siswi berupa uang kuliah, tempat tinggal, dan siswa-siswi cukup membiayai uang pangkal operasional ke universitas dan biaya pribadi. Karena ini programnya jalur subsidi, jadi pemerintah itu setiap tahun akan beda-beda universitasnya itu apa aja gitu. Untuk next, untuk jalur kedutaan, beasiswa kedutaan. Ini pendaftarannya sesuai dengan waktu dan syarat ketentuan dari pemerintah China. Dan pesaingnya pun sangat ketat karena ini ke seluruh dunia gitu. Next, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk waktu pendaftarannya ya? Untuk program bahasa Mandarin itu pendaftarannya sekitar Desember 2021 sampai Januari 2022. Dan untuk waktu kuliahnya itu sekitar bulan Maret 2022. Untuk beasiswa kedutaan itu pendaftarannya sekitar bulan Januari sampai Maret 2022. Dan waktu kuliahnya itu sekitar September sampai Oktober 2022. Lalu untuk program S1 atau biaya pribadi atau subsidi. Nah, itu pendaftarannya sekitar Oktober sampai April 2022. Dan untuk waktu kuliahnya itu sekitar September sampai Oktober 2022. Next. Nah, kita punya tips and trick nih untuk kalian semua yang mau melanjutkan studi ke China, utamanya. Kalian harus memiliki nilai KKM minimal kurang lebih tuh 7,5 di setiap mata kuliah. Terus kalian juga wajib lulus SMA sederajat minimal usia 18 tahun. Tapi kalian jangan khawatir, buat kalian yang belum berusia 18 tahun, kita menyediakan guarantor atau penjamin untuk kalian semua. Next, untuk performa yang baik selama di sekolah, baik ikuti lomba, keaktifan, organisasi, dan lain-lain. Kalian juga perlu melengkapi dokumen yang diperlukan.
kalian juga harus memiliki sertifikat bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris, kalian harus punya IELTS ataupun TOEFL, tapi kalau di bahasa Mandarin, kalian harus memiliki HSK. Terus kalian juga harus memiliki niat, hati, tekad, dan siap untuk kuliah ke luar negeri. Bahkan siap juga untuk jauh dari orang tua. Terus kalian juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminal, dan yang pasti kalian juga udah harus divaksin ya. Terus melengkapi administrasi dan dana pendidikan untuk keberangkatan. Terus untuk orang tuanya harus memiliki deposito minimal 50 juta. Dan kalian juga harus mendaftar di travel gitu. Oke, next ya. Nah, ini ada beberapa jurusan dan fakultas terfavorit untuk seluruh siswa-siswi murid internasional. Nah, ini boleh kalian screenshot ya. Ini kalau dari jurusan ekonomi dan manajemen, nah ini tuh ada beberapa. Terus dari teknik juga ada beberapa, seni, linguistik, dan kesehatan. Ini terfavorit banget ya, jadi kalian bisa mungkin ya screenshot buat mencari tahu nih kalian pengennya di mana gitu. Next, oke. Mengapa sih harus travel gitu kan? Nah, ini kita punya solusinya nih. Yang pertama, kita tuh bisa membantu kalian dalam jalur subsidi maupun jalur biasa. Karena kita akan mempermudah kalian untuk menentukan pilihan kuliah di China dan berbagai jenis program dan biaya. Kedua, kita juga bisa membantu kalian satu servis untuk semuanya plus guarantor. Jadi dalam perihal subsidi ini kita membantu kalian mulai dari awal pendaftaran hingga kalian berangkat ke China nanti gitu. Terus buat kalian juga yang belum berusia 18 tahun, kita akan menyediakan guarantor. Jadi kita menyediakan fasilitas untuk kalian saat kalian ke sana nantinya gitu. Terus kita juga menyediakan program dan jurusan yang beragam. Ada yang menggunakan bahasa pengantar Inggris ataupun bahasa pengantar Mandarin. Next, kita juga memiliki tim yang responsif dan berpengalaman. Karena tim kita itu sangat cepat dalam memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dalam hal konsultasi. Dan sudah lebih dari 200 siswa diberangkatkan dari program subsidi pemerintah China ini. Terus kita juga menyediakan free khusus bahasa untuk kalian semua yang mengikuti program subsidi. Pelatihannya ini akan diberikan sama dari kami selama 1-2 bulan, dan kalian juga akan mendapatkan sertifikat. Lalu kita juga menyediakan cicilan Coinworks nih, karena kita bekerja sama dengan Coinworks untuk membantu kalian dalam program cicilan untuk berpendidikan. Next, ini nih, sorry. Oke. Untuk program subsidinya, biaya all-in-one. Jadi untuk biayanya ini sekitar 80-150 juta untuk 4-5 tahun, itu udah termasuk pendaftaran, uang pangkal, operasional universitas selama 4-5 tahun, terus juga udah termasuk administrasi universitas dan persiapan keberangkatan kalian. Mulai dari tiket, buku, visa, dan keperluan kalian di China, itu udah kita siapkan semua. Gitu. Terus universitasnya juga negeri ya, jadi kayak karena kan kita kan program subsidi, jadi pasti universitas yang disediakan sama kita itu pun juga universitas negeri. Gitu. Terus aplikasinya mudah, kita akan membantu kalian dalam mendaftarkan ke 3 universitas yang berbeda dan jurusannya pun juga berbeda. Jadi nggak cuma satu universitas dan satu jurusan, kita menyediakan tiga jurusan dan 3 universitas untuk kalian semua. Kita juga tidak terikat kontrak. Jadi nih nanti buat kalian semua yang udah lulus dari sana, kita tidak akan mewajibkan kalian harus bekerja dengan kita. Bahkan kita akan membantu kalian dalam mencari pekerjaan. Next. Akomodasi terjamin untuk seluruh siswa-siswi yang mengambil program subsidi wajib tinggal di dalam asrama kampus. Lulusan terjamin karena setara dengan beasiswa. Mudah bagi para lulusan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji 2-3 kali lipat di atas UMR di Indonesia. Standar pendidikan terjamin, itu siswa-siswi mengikuti program kuliah dan lulus dengan nilai standar minimal dari universitas. Dan plus kalian juga bisa belajar bahasa, budaya di China sekaligus. Lalu akan ada program cicilan Coinworks. Kalau kalian nih mau daftar di kita, terus kalian kayak biayanya kayaknya terlalu tinggi gitu kan, terus kayak mungkin kalian bisa melakukan program cicilan dengan Coinworks gitu. Next. Perbedaan jalur subsidi dan jalur biasa.
untuk jalur pilihan universitasnya nih di jalur biasa, itu kalau kalian tuh bebas mau milih universitas negeri ataupun universitas swasta gitu. Itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan kalian. Untuk di jalur subsidi, itu universitasnya semuanya negeri dan tergantung pemerintah. Karena setiap tahunnya itu berbeda-beda. Untuk biaya pendidikannya, kalau di jalur biasa, itu sekitar 52,5 juta sampai 225 juta. Itu untuk di jalur biasa. Tapi kalau di jalur subsidi, kalian biayanya itu ditanggung sama pemerintah sekitar 50 sampai 100%. Terus untuk biaya akomodasi di kampus, kalau di jalur biasa itu sekitar 2.250.000 sampai 6.750.000 per bulan dan per orang. Tapi kalau di jalur subsidi itu ditanggung sama pemerintah sekitar 50 sampai 100% untuk akomodasi kalian di kampus. Terus untuk biaya operasional dan pendaftaran, kalau di jalur biasa itu dibayarkan pada saat pendaftaran kuliah dan daftar ulang, dan beberapa universitas akan mengenakan biaya gedung, dan itu belum termasuk sama uang tiket pendaftaran kalian di China, visa, dan keperluan kalian di China. Terus kalau di jalur subsidi itu udah ditanggung ya selama 4 tahun, dan kita akan membayarkan selama 1 tahun pertama sebelum keberangkatan kalian. Dan kurang lebih kalian itu kalau bayar sekitar 5.500 sampai 10.000 USD per 4 tahun dan per orang. Itu udah termasuk biaya administrasi di China, visa, dan tiket keberangkatan kalian. Untuk penuturan bahasanya nih, kalau di China itu, kalau di jalur biasa, itu akan menggunakan bahasa pengantar Inggris dan Mandarin. Tapi kalau untuk bahasa pengantar Inggris, itu tidak akan ada mata kuliah bahasa Mandarin. Tapi kalau untuk bahasa pengantar Mandarin ini, wajib lulus HSK4 ataupun HSK5. Dan untuk di jalur subsidi, itu akan ada sama juga menggunakan bahasa pengantar Inggris dan bahasa pengantar Mandarin. Tapi bedanya, kalau di bahasa pengantar Inggris, akan ada mata kuliah yang wajib menggunakan bahasa Mandarin. Dan bahasa Mandarin pun juga sama. Wajib akan harus lulus wajib HSK 4 dan 5 dan boleh mengambil program bahasa selama 1 tahun di China. Itu udah termasuk program subsidi. Next, nilai standarnya. Kebanyakan tidak tergantung nilai standar. Itu untuk di jalur biasa. Tapi kalau di jalur subsidi akan ada nilai standar untuk kalian dari pemerintah maupun dari universitas. Next. Nah, ini adalah proses proses aplikasinya nih. Proses pendaftarannya. Untuk proses pendaftaran itu pertama akan ada konsultasi. Jadi kalian nanti bisa menghubungi kita akan bantu konsultasi nih, kalian pengennya jurusan apa dan pengennya di universitas mana yang pemerintah sediakan untuk kalian semua. Terus akan ada proses pendaftaran. Nah, di sini kalian akan membayarkan biaya pendaftaran dan mengirimkan dokumen yang diminta oleh kita. Lalu kita akan mengecek dokumen kalian secara aplikasi, terus kita akan bantu kirimkan dokumen kalian ke 3 universitas yang berbeda-beda dengan jurusan yang berbeda juga. Lalu nanti setelah kita kirimkan akan ada proses interview dari pihak universitas kepada kalian semua yang sudah mendaftar. Next, setelah proses interview kita akan menyediakan proses mulai kursus yang free yang tadi saya bilang. Nah, ini sekitar bulan Juni sampai Juli. Terus akan ada proses penerimaan LOA. Jadi ini surat penerimaan kalian di China itu sekitar bulan 5 sampai bulan 7 dan bisa melakukan pembayaran tahap kedua menggunakan menggunakan jalur CoinWorks atau tidak. Lalu kita akan bantu membuatkan visa dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Terus next-nya akan ada keberangkatan di sekitar bulan Agustus sampai September. Lalu akan ada daftar ulang di bulan September sampai Oktober. Dan sampai kalian nanti tiba untuk daftar ulang dan tempat tinggal dan biaya administrasi lainnya. Next, nah ini adalah beberapa konsultan kita ya. Untuk yang di, mana sih? Yang minta maaf ya. Untuk yang di daerah Bali, Lombok, Riau, itu ada Bu Ingrid. Nah, untuk kalian yang di Lampung ada Ibu Yeni. Terus untuk daerah Bogor, Jambi itu ada Bu Sheila. Lalu akan ada Bu Eva di daerah Banten dan sekitarnya, Ibu Reni di Jawa Timur dan di sekitarnya, dan office ada saya dan rekan saya Riana. Next, ini adalah galeri kita di 2013 sampai 2014, 2014, 2015.
2015-2016, lalu 2016-2017, 2017-2018. Ini 2018 sampai 2019 keberangkatan ke China ya. Lalu ini siswa kita di 2020 yang saat ini sedang kuliah online. Oke, nextnya ini yang tahun ini yang udah diterima ada beberapa negara dari berbagai daerah ya. Tidak hanya di Jakarta, ada dari Makassar, Lampung pun juga ada, Bogor, Tangerang, Depok. Next, saat ini mereka juga sedang kuliah online ya. Nah, ini ada beberapa admission letter. Admission letter dan penerimaan mereka nih di China. Oke. Oke, selesai presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Mili. Oh, presentasinya sudah selesai ya? Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Mili. Oke, buat teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Boleh di-share pertanyaannya di kolom chat atau langsung dinyalakan mic-nya gitu. Ya, Ivan. Itu saya bertanya. Ya, boleh. Menanyakan sebuah itu di tutorial level itu ada beberapa institusi ya sebenarnya itu. Gimana, Ivan? Di tutorial level ada berapa institusi di situ? Institusinya maksudnya universitas? Pilihan universitas? Oh iya, mungkin maksudnya universitas yang bekerja sama dengan tutor level begitu, Kak. Oke, iya. Jadi gini, setiap tahunnya itu kita emang punya beberapa universitas, tapi universitasnya ini nggak menentu setiap tahunnya gitu. Jadi kayak di tahun ini nih misalnya ada Shanghai Business School. Nah, belum tentu di tahun depan itu akan ada Shanghai Business School lagi gitu. Jadi karena kan kita kan program pemerintah ya, jadi tidak semua universitas akan ada gitu setiap tahunnya, dan program subsidinya pun berbeda-beda gitu. Sensasional gitu. Gimana Kak? Sorry? Iya, gimana Ivan? Seperti sensasional gitu ataukah setiap musim gitu? Gimana Ivan? Itu kayak setiap musim gitu enggak ya? Iya, maksudnya? Ya. Tidak setiap musim Kak. Jadi kayak setiap tahun, di setiap tahunnya. Misalnya ini kan saat ini kan 2021 nih, nah siswanya sudah diterima gitu. Nanti untuk yang tahun 2022 pun juga beda lagi gitu Kak universitasnya. Gitu. Ya, jadi mungkin macam-macam gitu Ivan, yang universitas yang kerja sama tutor levelnya tiap tahunnya gitu Ivan. Iya. Oh iya, di sini juga ada Ibu Yeni, konsultan kita. Mungkin nanti buat kalian semua yang bingung nih sama program kita, ya kalian bisa menghubungi Bu Yeni gitu ya. Kita juga udah ada share di kolom chat buat kontak kita kalau pada pengen ngechat atau pengen konsultasi bisa juga. Gitu. Oke. Ya, oh, ini banyak nih Kak pertanyaannya nih dari. Halo. Iya. Ya, mungkin saya bisa membantu sedikit untuk pertanyaan dari Ivan Sanjaya ya. Tutor level ini betul sekali dikatakan kalau kita itu menyediakan program subsidi pemerintah China. Jadi karena ini program subsidi, kita tidak bisa istilahnya kita tidak bisa memilih setiap tahunnya itu akan ada university apa aja yang akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi setiap tahunnya pemerintah daerah itu di China, mereka punya program subsidi sendiri. Jadi misalnya mereka mau mengembangkan daerah tertentu, mereka akan memberikan subsidi ke daerah itu. Jadi daerah tersebut pun diharapkan memiliki diversity untuk international students-nya. Jadi setiap tahun itu definitely akan berubah-ubah, tapi untuk beasiswanya
itu akan mengikuti sampai dengan anak lulus 4 tahun ya. Jadi bukan karena kayak tahun ini misalnya kamu masuk Shanghai Business School, kemudian tahun depan scholarship-nya udah nggak ada tuh di beasiswanya di Shanghai Business School. Berarti saya harus pindah university dong? Enggak, kamu akan stay di university itu sampai dengan kamu lulus gitu. Ya, betul. Kira-kira bisa diterima, Ivan? Atau ada pertanyaan lain? Jelas ya Ivan ya, jawabannya ya Ivan ya. Oke, oke boleh mungkin dilanjut Kak Willy dan Kak Yeni. Ini ada pertanyaan ada 3 pertanyaan dari Hans, Revin dan Zevan. Yang pertama ini, apakah ijazah selama kuliah di China diterima di Indonesia? Saya pernah dengar katanya kalau lulus kuliah dari China akan sulit cari pekerjaan di Indonesia karena ijazahnya tidak diakui. Boleh dibantu jawab mungkin? Untuk pertanyaan dari Hans, kayak ini bantu jawab ya. Jadi kalau untuk anak-anak lulusan dari luar negeri, itu semuanya harus menjalani yang namanya proses penyetaraan. Jadi misalnya program S1 akan ada proses penyetaraan S1 di dikti. Ya, kalau dibilang ijazahnya tidak diakui itu tidak benar. Jadi hanya perlu ditranslate ya, karena memang ijazahnya itu akan dalam bahasa Mandarin biasanya. Dan nanti juga ada sertifikasi dari pemerintah China sendiri, namanya kalau tidak salah ingat itu CDGCC. Jadi nanti sertifikasi di sana dibawa ke dikti ke Indonesia, asalkan selama kamu di Indonesia sudah lulus SMA, itu pendidikan kamu di luar negeri itu akan diakui ya. Tapi syaratnya itu harus kalau misalnya kamu mau lanjut S2 di Indonesia, maka harus ada penyetaraan dikti yang menyatakan bahwa pendidikan kamu di luar negeri itu setara dengan S1 di Indonesia, maka kamu bisa melanjutkan S2 di Indonesia. Kalau kamu mau pakai ijazahnya untuk cari kerja di Indonesia, itu definitely bisa dipakai. Begitu. Kemudian mungkin saya langsung aja ya Pak ya. Lanjut boleh, ke Kak. pertanyaannya Revin. Mau tanya kalau di China boleh magang kerja atau enggak? Sorry to say, Revin, kalau ini program subsidi, fokus kamu adalah fokus untuk belajar ya. Jadi di sana itu tidak boleh magang gitu ya. Karena nanti takutnya kalau kamu magang itu jadinya tidak fokus gitu sama belajarnya. Begitu. Kemudian sedikit menjelaskan aja tambahan mungkin tadi dari presentasinya Kamili. Itu kan dibilangin kalau anak belajar di China dengan subsidi, itu kan ada nilai tertentu ya yang harus dicapai gitu agar subsidinya terus berjalan. Nilainya berapa sih Kak? Jangan-jangan saya harus dapatnya nilainya 90 lagi dari 100. Enggak begitu ya. Jadi kalian itu harus lulus minimum 65. Sekitar 65 itu bisa melanjutkan subsidinya di sana. Jadi kalau bisa rajin masuk kelas ya, kemudian juga tugas-tugasnya itu dikerjakan dan istilahnya aktif partisipasi dalam kelas itu bisa membantu kamu untuk lulus. Kemudian lanjut lagi pertanyaan ke Zevansko Wijaya. Ada syarat deposito, dibilang deposito itu nggak ada ya sebenarnya, tapi mungkin untuk penunjukan bukti keuangan saja. Jadi jumlahnya pun tidak sebesar mungkin pernah dengar presentasi untuk ke negara lain, kalau ke China itu tidak sebesar itu gitu. Jadi hanya sekitar di bawah 100 juta saja gitu untuk bukti keuangan. Jadi bukan deposito atau uang yang dibekukan di bank begitu ya. Kemudian untuk Edward, intake 2023. Berarti Edward ini masih kelas 1 SMA ya? Untuk 2023, universitinya belum ada, terus terang, karena 2022 pun kita harus tunggu info dari pemerintah China-nya itu di sekitar bulan November atau Desember, begitu. Bulan berapa tahu daftar university? Ya, sekitar bulan November, Desember.
Edward, jadi memang agak lama ya. Oh, kelas 11, oke. Kalau memang listnya agak lama karena pemerintah China itu kan buka intake-nya itu kalau di Indonesia, sorry. Jadi kalau di Indonesia itu kita mulai sekolah itu kan sekitar Juli atau Agustus ya. Nah, kalau di China itu mereka baru mulai di sekitar bulan September atau bahkan ada yang awal Oktober beberapa. Jadi untuk list barunya itu mereka lihat dulu nih di tahun ini sudah bagaimana gitu. Jadi nanti ditentukan kebijakan barunya itu sekitar November dan Desember begitu. Kemudian dari pertanyaan dari kelas 12 IPS ini ya, apakah sekarang di China sudah boleh offline? Untuk di China sendiri sekarang sekolahnya itu sudah offline dan anak-anak yang kuliah itu sekarang sudah bebas masker ya. Tapi untuk Indonesia kenapa anak-anaknya masih kuliah online karena memang kasus COVID di Indonesia ini masih relatif tinggi. Jadi pemerintah China itu masih belum memperbolehkan siswa-siswi untuk belajar offline di China. Tapi good news itu tahun depan itu sudah mulai bisa ya. Tapi untuk bulan berapanya kita masih belum tahu begitu. Oke, terima kasih Kak Jenny. Jawabannya tadi mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Adakah lagi yang ingin bertanya? Tadi sudah ada Hans, Revin, Zevan, dan Edward Won ya dari SMK ya, Edward. Adakah lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil nyiapin pertanyaan selanjutnya, boleh deh Bapak mau kasih door prize kita begitu. Nanti boleh dibantu mengkoreksi ya Kak Jenny dan Kak Mili ya. Oke, pertanyaan door prize-nya itu nanti langsung dijawab saja di kolom chat ya teman-teman ya. Berdiri pada tanggal berapakah tutor Raffle? Boleh langsung dijawab. Wah, ini Cecilia ketiknya cepat sekali nih. Iya, cepet banget. Oke, jawabannya ada 1 Oktober 2018. Apakah benar? Kira-kira benar nggak nih kamu? Iya benar. Oke, benar. Oke. Kongres ya Cecilia. Cecilia, oke. Cecilia mungkin nanti bisa kontak saya di nomor WhatsApp yang di atas untuk dikirimkan hadiah ya dari tutor Raffle. Jadi di atas itu ada chat, itu bisa menghubungi saya atau WA kantor untuk nanti Cecilia mengirimkan alamat. Jadi kita bisa mengirimkan hadiahnya ke Cecilia. Alamatnya Kemudian langsung ya. Mungkin pertanyaan kedua. Oke, boleh kita lanjut ya Kak ya. Pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari tutor Raffle? Silakan. Ayo, tadi memperhatikan. Ayo, baru Agatha dan Edward nih yang jawab. Oke, kayaknya nggak. Adakah lagi yang ingin menjawab teman-teman? Atau dari dua jawaban ini sudah ada yang tepat Kak? Ada sih. Sudah ada yang tepat. Oke, sepertinya sudah ada yang tepat ya. Nama siapa Kak yang jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat itu ada di... Hayo siapa? Hayo. Kak Edward.
Oh, Edward. Aduh, Oh iya, congrats Edward Kak Won ya, Edward. yang tadi Iya. memberikan pertanyaan begitu. Oke, oke. Eh, kita masih ada satu pertanyaan door prize lagi. Eh, oke, ini pertanyaan terakhir untuk door prize dari sekolah ya, teman-teman ya. Boleh nanti langsung buruan dijawab ya. Eh, siapakah direktur dari Tutor Revel? Waduh, cepet banget nulisnya. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi? Apakah benar Kak itu jawabannya? Boleh dikoreksi. Bener kok. Oke, jawaban dari Visha. Vincent. Vincent. Iya, Vincent. Vincent bener ya jawabannya. Oke, terima kasih Hmm. Kak. Sepertinya tadi masih ada pertanyaan lagi Kak Mili Ya, dan tadi Kak. saya scroll ke atas, sepertinya ada pertanyaan lagi. Oke, Dari pertanyaan dari Edward ya. Iya. Pertanyaan dari Edward, untuk subsidi dapatnya full atau parsial? Kemudian tuition fee, asrama, stipend. Oke, untuk menjawab pertanyaan Edward, itu subsidinya setiap tahun berubah-ubah ya. Jadi mostly untuk scholarship-nya itu dia cover untuk tuition fee dan asrama. Untuk masalah stipend itu nanti tergantung dari universitasnya. Jadi misalnya University A itu biasanya nanti dia kasih subsidi untuk tuition fee, asrama, dan uang saku. Tapi untuk University B, dia hanya cover untuk tuition fee dan asramanya saja. Itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian untuk tahun ke tahun, university yang memberikan uang saku, biasanya kamu sudah harus punya minimum HSK 4 nih kalau tidak salah. Itu untuk dapat yang uang saku begitu. Jadi kalau untuk yang basisnya bahasa Inggris kebanyakan hanya cover tuition fee dan asrama saja. Untuk asrama itu kamarnya, jadi bukan asrama yang seperti asrama di Indonesia gitu kan. Kalau di asrama di Indonesia itu satu kamar itu bisa puluhan bed gitu. Kalau di luar negeri itu satu kamarnya itu hanya 2-4 di dalam. Jadi misalnya kayak apa ya? Dibilang kayak hotel lah ya gitu ya, satu kamar maksimum okupansinya 1-4 orang, dan kemudian ada kamar mandi dalamnya, kemudian ada common room-nya, communal room, kemudian juga ada beberapa toilet di luar juga gitu. Kemudian untuk kalau untuk kuliah misalnya kita gap year, itu sulit masuk ke universitas, enggak, tergantung kamu alasan gap year-nya kenapa. Jadi misalnya kalau kamu alasan gap year-nya itu karena masih bingung menentukan jurusan untuk kuliah, atau misalnya pingin rehat dulu nih Kak dari belajar, misalnya mau 1 tahun gitu ya, mau traveling gitu, traveling keliling dunia, of course itu boleh. Tapi kalau misalnya gap study-nya itu mungkin kamu pernah belajar ke satu negara, kemudian kamu balik lagi karena karena misalnya kamu nggak masuk sekolah terus, misalnya kebanyakan main. Nah itu nanti akan mempengaruhi dari penerimaan kamu sekolah di China begitu. Tapi kalau untuk gapnya yang tidak bermasalah gitu kan, biasanya sih nggak masalah sih, bisa diterima aja gitu, kayak lebih tepatnya kayak first come first serve basis ya gitu. Pengantar bahasa Inggris hanya perlu TOEFL. Oke, membantu menjawab pertanyaan dari Octavia. Kalau untuk pengantar bahasa Inggris
Inggris ada beberapa universitas, tapi ada juga yang cukup dengan nilai bahasa Inggris dari rapor sekolah atau tempat kursus, misalnya kamu punya sertifikat gitu, itu bisa. Jadi tergantung nanti kuliahnya mau di university mana, karena entry requirement-nya setiap university itu berbeda-beda. Oke, kemudian dari Edward, perkiraan biaya awal untuk apply. Oke, kalau untuk untuk laporan ke ortu tentu saja ya, karena yang punya keuangan kan ortu nih biasanya nih. Anak-anak mengumpulkan info nih ya, nanti laporan sama papa mama ya, atau papi mami. Kalau untuk rincian biaya, itu di awal itu biasanya tergantung dari university lagi, ada yang untuk tahun ini ya, saya ambil contohnya itu ada yang bayar sekitar 80 juta, ada yang 100 juta. 100 juta itu atau 80 juta itu sudah termasuk apa aja sih, Kak? Mungkin bisa bantu share screen nggak, Bapak? Atau boleh nih, saya langsung share screen. Boleh langsung share screen, Kak Yeni. Silakan. Oke. Ini mungkin yang bisa di screenshot untuk biaya sudah termasuk apa aja. Ini sudah termasuk uang pangkal dan sumbangan universitas. Jadi biasanya pembayaran itu di breakdown into 3 parts ya. Pertama itu sekitar 10 juta itu dibayarkan untuk biaya pendaftaran dan translate dokumen biasanya. Kemudian pengiriman dokumen ke China. Kemudian nanti kalau kamu diterima, itu ada pembayaran kedua, itu sekitar 50 juta. Kemudian pembayaran ketiganya itu nanti kalau kamu mau berangkat, itu biaya kepengurusan visa biasanya. Itu di sekitar 40 juta. Jadi breakdown-nya seperti itu, dibagi 3 ya. Nah, yang dengan Coinworks atau cicilannya itu di pembayaran kedua dan ketiga, seperti itu. Itu nanti yang bisa di breakdown. Breakdown-nya bisa berapa bulan, Kak? Itu bisa maksimum kalau nggak salah 24 bulan ya, Mili ya? Iya, bisa 24 bulan itu. 24 bulan. Jadi 90 juta itu bisa dibagi menjadi 24 bulan begitu. Kemudian yang tidak termasuk nih biasanya juga mama juga perlu nih ya biaya embel-embelnya ya. Itu yang tidak termasuk itu biaya pemeriksaan kesehatan. Itu biayanya kurang lebih 2 juta, itu tergantung rumah sakit atau lab. Tempat kalian cek misalnya Prodia atau lab yang lain begitu. Kemudian juga itu tidak termasuk untuk listrik, air, dan internet. Itu tergantung pemakaian. Biasanya sih bagi-bagi ya dalam satu kamar begitu. Deposito asrama ini uangnya refundable ya, jadi akan dikembalikan saat siswa tidak tinggal lagi di asrama. Dan kalau misalnya kamarnya itu bagus, maksudnya kalian masuk dengan keadaan kamar yang baik, hendaknya juga kalian meninggalkan kamar itu juga dalam keadaan baik ya. Jangan nanti kursi udah patah satu kursi kaki kursinya gitu. Nanti itu akan dipotong dari deposito asramanya. Kemudian asuransi resident permit itu visa ya, kalau kita bilangnya visa. Kemudian juga buku itu mulai dari tahun kedua sampai keempat gitu. Kira-kira sudah jelas atau Terjawab ya, Edward ya tadi ya, pertanyaan dari Edward ya. Ya, sepertinya terjawab ya, sudah sangat jelas penjelasan dari Kak Yeninya. Oh ya, terima kasih Kak. Oke. Lalu untuk, maaf nih aku mau nambahin sedikit ya, buat yang kelas 10 atau kelas 11 saat ini yang pengen banget kalian kuliah ke China, dan kalian pengen les bahasa Mandarin, kita juga punya les bahasa Mandarin, kalian bisa les sama kita. Kita juga menyediakan untuk ujian HSK, buat yang pengen ikut ujian HSK, kita juga bisa bantu kalian, mulai dari proses pendaftaran sampai nanti kalian mendapatkan sertifikat, kita bisa bantu dalam mendaftarkannya, gitu. Itu aja sih tambahannya.
Oke, terima kasih Kak Mili dan Kak Yeni. Sepertinya waktu kita sudah habis ya Kak Mili dan Kak Yeni. Ada closing statement dari Kak Mili atau Kak Yeni? Bu Yeni, silakan. Ya, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi seperti ini. Nggak ada ya. Oke, yang kelas 12 pun juga bisa join ya kalau seandainya ada yang mau les atau mau ujian bahasa gitu ya. Aku mau ucapin makasih banyak nih untuk Bapak, sorry Pak siapa namanya? Pak Parlin. Pak Parlin, oke Pak Parlin, makasih banyak ya Pak sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa presentasi hari ini. Maaf jika memang ada kekurangan dalam presentasi kami dan mungkin jika ada yang masih ingin bertanya, boleh menghubungi kami by chat kantor ataupun Ibu Yeni bisa langsung agar bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Itu aja sih dari saya. Sekian, makasih banyak ya semuanya. Terima kasih banyak Kak Mili dan Kak Yeni dari Tutor Level. Kita boleh foto sebentar mungkin? Oh iya, boleh. Buat dokumentasi kita gitu ya, iya, Pak. Iya, silakan. Apakah ada yang mau on cam atau gimana? Silakan buat teman-teman semua, silakan on cam ya. Sudah, Mili? Oke, udah cukup. Terima kasih banyak untuk hari Ya, ini. terima kasih banyak Kak semuanya. Mili dan Kak Yeni atas presentasinya. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sekarang kita boleh istirahat sampai jam 10.30, nanti akan dilanjutkan sesi selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada Panitia Edfair. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.